Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengajaran IPS ABK akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pendekatan Pembelajaran IPS di Sekolah Umum, Sekolah Inklusi, dan Sekolah Luar Biasa, dan anggota kelompok sebagai berikut. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada nilai dan sikap, yang bertujuan menyampaikan secara dialogis melalui ceramah, peragaan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pendekatan analitik keteladanan, yang bertujuan menangkap nilai atau sikap melalui analisis sampel keteladanan dalam masyarakat dalam berbagai bidang, di berbagai tempat, dan dalam berbagai era dalam kurun waktu, dan memotivasi murid untuk mengadaptasi keteladanan itu. Selanjutnya, pendekatan kajian nilai, yang bertujuan menangkap nilai melalui kajian nilai secara sistematis dan mendasar. Pendekatan CBSA, suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Pada hakikatnya, keaktifan belajar terjadi dalam dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tapi keadaannya yang berbeda tergantung pada kegiatannya, materi yang dipelajari, dan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, pendekatan keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengelola atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Selanjutnya, pendekatan komunikatif. Pendekatan yang menekankan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian. Pendekatan integratif, rancangan pembelajaran yang menyajikan bahan ajar secara terpadu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan ajar. Pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat, suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa dalam menerapkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS, teknologi dan keterampilan yang berasal dari IPS terhadap resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah IPS, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan disiplin atau struktural, pola, kerangka, atau sistematika pendekatan disiplin dimulai dari menyampaikan konsep-konsep dari suatu disiplin, baru kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya, yang bertujuan untuk mendukung konsep-konsep disiplin tersebut. Pendekatan antar struktur atau interdisiplin, pendekatan yang membahas suatu konsep secara berturut melalui beberapa disiplin dan kemudian dipersatukan. Baik, selanjutnya pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan kemasyarakatan dimaksudkan seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan. Artinya, semua komponen program diambil dari dan ditujukan pada masyarakat sekitar. Pendekatan lingkungan. Lingkungan masyarakat lebih banyak membicarakan lingkungan fisik dan lingkungan budaya atau sering disebut dengan lingkungan geografis. Lanjut, pendekatan pembelajaran tradisional mengutamakan penyajian fakta dan nama melalui hafalan dan ingatan. Anak dianggap sebagai suatu bejana kosong yang harus diisi oleh guru sampai penuh. Sehingga dalam pendekatan pembelajaran, anak bersifat pasif, sedangkan guru bertindak aktif dengan metode ceramah.
Selanjutnya, pendekatan pembelajaran inquiry. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus yang dapat memandang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Peranan guru lebih banyak menempatkan diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitas belajar. Selanjutnya, pendekatan kontekstual. Suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kompetensi. Kompetensi menunjukkan kepada kemampuan melakukan sesuatu yang diperoleh melalui pembelajaran dan latihan. Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, kompetensi merujuk kepada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam proses belajar. Kompetensi merupakan indikator yang menunjuk kepada perbuatan yang dapat diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Terima kasih. Title Text Edition. Pendekatan heuristik. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah. Selain itu, siswa akan melakukan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan hal yang ditemukannya. Selanjutnya, cooperative learning. Suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok secara kooperatif, terdiri dari 4-6 orang dengan struktur heterogen. Sekian. Pendekatan interaktif memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan untuk kemudian melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini berangkat dari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini dilakukan melalui penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta yang konkret sebanyak mungkin. Pendekatan pembelajaran berdasarkan perbedaan individual. Pembelajaran yang dimana komponen-komponen dalam sistem pembelajaran disesuaikan dengan perbedaan individual, baik perbedaan individual secara vertikal maupun perbedaan individual secara horizontal. Siswa bebas belajar sesuai dengan karakteristik, bakat, dan minatnya. Pendekatan selanjutnya. Pendekatan konstruktivis. Teori belajar konstruktivis beranjak dari psikologi perkembangan intelektual Piaget yang memandang belajar sebagai proses pengaturan sendiri atau self-regulation yang dilakukan seseorang dalam mengatasi konflik kognitif. Konflik kognitif timbul pada saat terjadi ketidakselarasan disekualibrasi antara informasi yang diterima siswa karena struktur kognitif yang telah dimilikinya. Adapun pengaturan sendiri adalah proses internal untuk mencapai ekuilibrasi atau keselarasan yang dilakukan melalui fungsi yaitu organisasi dan adaptasi. Pendekatan pembelajaran jarak jauh. Menurut Joliffe 2001, secara tradisional pembelajaran jarak jauh adalah merupakan pembelajaran di mana secara geografis siswa atau pelajar berada jauh dari fasilitator atau guru dan bekerja atau belajar secara mandiri melalui serangkaian bahan-bahan pembelajaran. Dukungan yang diberikan kepada siswa adalah bentuk bantuan atau tutorial ketika mereka menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Namun dewasa ini konsep pembelajaran jarak jauh telah berkembang luas.